Wa akhraja Ibnu Asakir an Ibni Abbasin qala, dan telah meriwayatkan Imam Ibnu Asakir yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i adnaha alhamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dapat menolak dari orang yang membacanya 99 pintu bala musibah, yang paling rendahnya itu adalah kesusahan, alham. Jadi dari hadis ini Bapak Saudara, kita bisa ambil kesimpulan bahwa begitu besar khasiat dan manfaat membaca kalimat la ilaha illallah. Sebab kata Nabi, kalau ada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, itu minimal kata Nabi ada 99 pintu bala musibah ditolak bagi orang yang suka ngucapin la ilaha illallah. Bukan satu, bukan dua bala musibah yang ditolak sama Allah. 99 bala musibah akan ditolak, dicegah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya diturunkan kepada orang tersebut akhirnya dicegah, ditolak. Kenapa? Gara-gara dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dari 99 bala musibah yang paling rendahnya itu alham. Alham itu ada rasa susah, ya, rasa enggak enak. Kalau kita hidup di dunia, ya udah kelihatannya tuh ya mau maju mau mundur udah serba salah. Ya, itu namanya orang udah punya penyakit ham. Ya, dihantui dengan rasa susah. Ya, mentok, maju mentok, mundur mentok, itu namanya alham. Ya, nanti kalau dia banyak-banyak baca kalimat la ilaha illallah, itu akan hilang, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling rendah tuh alham. Kan biasa kita ya yang bikin susah hidup di dunia itu namanya alham. Nah, itu alham itu nanti akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Padahal masih ada lagi ya bala musibah yang lainnya. Itu yang paling rendahnya adalah alham. Nah, bagaimana yang di atasnya? Nah, makanya ayo kita rajinin membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya wiridan setiap habis sholat biasanya la ilaha illallah. Sebelum kita tutup dengan doa, biasanya kita baca apa? Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu silakan dibiasain Bapak Saudara. Habis sholat maghrib, habis sholat subuh, biasakan baca wirid. Di antara wiridannya membaca kalimat apa? La ilaha illallah. Dan itu jangan ditinggalin. Ya, ini sekarang banyak orang udah pada ninggalin nih yang model-model wirid seperti itu. Ya, banyak yang udah kagak suka sama wiridan. Nah, kita ayo biasain. Ya, ilmu itu mesti dipraktekkan Bapak Saudara. Ya, walaupun hanya beberapa kalimat la ilaha illallah, ayo kita biasakan. Enggak apa-apa awalnya sedikit dulu. Nanti kalau udah kita baca 11 kali, naikin 33 kali. Udah biasa 33, naikin lagi 40 kali. 40 kali udah terbiasa, 50 kali. 50 kali udah terbiasa, 100 kali. Kalau 100 kali udah terbiasa, udah bisa 1000. Iya kan. Kalau kita sekarang suruh baca 1000 jangan dulu dah ya. Kita pada pulang lagi semuanya. Ya, udah ya, jangan yang banyak-banyak dulu dah, yang 11 dulu. Baca ratib. Ada enggak kalimat la ilaha illallah?
Ada. Ya, silakan baca 11 dulu. Ustaz 11 sedang enaknya udah habis. Tambahin dah 25. Ya, 25. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 25 udah enak dah nih. Tambahin lagi 50. Ya, 50. Begitu seterusnya. Memang proses. Jangan banyak-banyak dulu. Kita udah banyak, ntar takutnya bosen. Kalau Allah kagak pernah bosen. Allah mana demen. Tapi kitanya yang bosen. Tuh, saya sering mesen begitu. Jangan banyak-banyak dulu udah. Baca ratib kalimat la ilaha illallahnya. Ya 25 udah cakep banget. Ya udah 25 dulu. Ya sebab makomnya kan beda-beda. Gitu. Ada orang yang amat tahlil demen banget, ada yang kagak demen. Nah begitu. Nah sekarang kita kenalin aja dulu. Kenalin sedikit-sedikit. Begitu. Ya, jadi artinya segala sesuatu perlu ada proses. Ya, insya Allah dengan proses-proses tersebut nanti lama-lama dia akan terbiasa. Ya, sebab istiqomah itu paling penting. Sedikit kalau istiqomah itu jadi bagus Bapak Saudara. Banyak aja, ya terus kagak baca-baca lagi. Nah ini kurang enak, kurang bagus. Makanya saya bilang jangan banyak-banyak tuh. Ente sudah 1000 aja. Nah besok udah nggak ada capek banget. Nah begitu. Emang siapa yang nyuruh 1000? Jangan 1000 dulu jangan. Ya model kita 25 dulu dah. Ya lagi sedang enaknya tutup dah. Nah besok nyadikin lagi. Nah begitu. Ya. Nih kalimat la ilaha illallah biasakan. Karena insya Allah ya ada 99 pintu bala musibah akan ditolak sama Allah. Disebabkan orang itu membiasakan membaca kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa-siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, kharaja min fihi ta'irun akhdaru, maka nanti akan keluar dari mulutnya seekor burung yang warnanya hijau. Tuh ada burung warnanya hijau, cakep ini. Ini burung yang memang Allah ciptakan dari sorga. Ya itu katanya orang yang biasa membaca kalimat la ilaha illallah, nanti dari mulutnya akan Allah keluarkan, munculkan burung yang warnanya hijau. Lahu janahani abyadoni mukallalani bidurri wal yakut. Burung itu punya 2 sayap, yang sayapnya warnanya putih. Ya, jadi sayapnya warnanya apa? Putih. Burungnya burung akhdor, tapi sayapnya putih. 2 sayapnya kanan kiri putih. Yaitu mukallalani bidurri wal yakut. Ya, jadi diberikan hiasan dengan mutiara dur dan yakut. Kemudian yas'udu ilas sama, lalu burung itu terbang naik ke atas langit. Payas ma'ulahu duan, maka dia nanti akan mengeluarkan suara yang bisa didengar, dengungan-dengungan tahtal arsy, di bawah aras, kadawin nahli, seperti yaitu suaranya lebah. Payuqalu lahu, maka dikatakan kepada burung tersebut, uskun, diam. Tapi itu burung tetap mengeluarkan suara seperti suaranya lebah. Payaqulu, lalu ya burung tersebut bilang, la, tidak, hatta taghfira li sahibi, sehingga engkau ampunkan ya Allah ya bagi siapa? Teman saya. Siapa teman saya? Yaitu orang yang sedang membaca kalimat la ilaha illallah. Fayaghfiru liqailiha, maka Allah kemudian ampunkan kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu begitu. Jadi kalau kita baca kalimat la ilaha illallah menurut hadis ini, nanti dari kalimat la ilaha illallah itu akan muncul dari mulut kita keluar 1 burung ahdor. Burungnya namanya burung apa? Ahdor. Nah sayapnya dua-duanya putih. Dia berbunyi aja, berkicau terus. Lalu kata Allah, burung diem.
Ya, kata burung tersebut, saya belum bisa diam ya Allah sebelum orang yang di bumi itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah diampunkan dosanya. Kalau orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah diampunkan dosanya, baru saya diam. Kata Allah, iya saya sudah ampunkan dosa-dosa orang tersebut. Baru tuh burung diam. Tuh begitu. Masya Allah. Itu istimewa banget. Makanya orang kalau rajin baca la ilaha illallah, habis dosanya. Sebelum dosanya diampunkan sama Allah, itu burung kagak berhenti, berkicau terus. Ya, berkicau terus. Allah bilang, udah diam burung, uskun. Ya, lalu kata burung tersebut, saya belum bisa diam ya Allah sebelum orang yang membaca kalimat la ilaha illallah diampunkan. Lalu kata Allah, saya sudah ampunkan. Baru burung tersebut diam. Itu kan artinya ya khasiat, manfaat orang yang baca kalimat la ilaha illallah. Summa yaj'alu ba'da zalika lit-ta'iri sab'una lisanan. Kemudian Allah jadikan setelah itu bagi burung-burung tadi 70 lisan, 70 bahasa tastaghfiru li sahibihi, yang memang burung itu memohonkan ampun kepada kalimat atau orang yang membaca kalimat la ilaha illallah ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Kemudian Allah ciptakan dari burung tersebut 70 lisan, dan itu semuanya mengucapkan istighfar. Ya Allah, ampunkanlah buat orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Itu terus diucapkan, istighfarnya diucapkan sampai hari kiamat. Masya Allah. Itu kekuasaan Allah. Ya, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa seperti itu. Fa idza kana yaumal qiyamati, apabila sudah datang hari kiamat, ja'a zalika ta'iru, maka burung tersebut datang kembali, yakunu qaiduhu wa dalilul jannah, maka dia menuntunnya dan dia mengajaknya menuju surga. Tuh, jadi nanti itu burung tetap akan ingat ya sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat, maka dia mencari-cari orang yang membaca kalimat la ilaha illallah tersebut, kemudian dituntunnya, ditunjukkannya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak ada dari manusia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa, melainkan qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, sadaqa abdi, benar hamba saya, anallah, saya ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, ushidukum, saya bersaksi ya kepada kamu, ya malaikati, wahai segenap para malaikat-malaikat saya, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar, sungguh saya, kata Allah, telah mengampunkan kepada orang yang tadi membaca kalimat la ilaha illallah dosa-dosanya, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Tuh begitu. Jadi Allah senang banget kalau kita baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, benar wahai hambaku apa yang kamu ucapkan. Lalu ya Allah panggil malaikat, hei malaikat-malaikat, saya bersaksi bahwa saya sudah ampunkan nih orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun dosa yang akan datang sudah diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai minas saghairi, yaitu dosa-dosa yang kecil. Jadi kalau kita baca kalimat la ilaha illallah, dosa-dosa kita yang dimaksud dosa kecil itu semuanya diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma taqaddama ya wa ma ta'akhkhar, tuh dosa yang akan datang, dosa yang sekarang, dosa yang lalu, semuanya
ya diampunkan. Tapi ingat, itu dosa ada sogoir, dosa kecil. Kalau dosa besar itu kan seperti apa sih? Durhaka sama orang tua, dosa besar syirik kepada Allah, dosa besar lagi apa? Membunuh. Dosa besar lagi apa? Ya makan harta anak yatim. Dosa besar lagi apa? Iya termasuk. Ya, masuk itu dosa besar. Nah itu kagak bisa diampunin gara-gara baca la ilaha illallah. Kalau orang korupsi baca la ilaha illallah diampunin, enak banget. Habis baca korupsi undang aja, yuk kita tahlil. Iya aman. Nggak bisa ya. Jadi minas sogoir, jadi dosa-dosa kecil yang diampunin. Dosa kecil itu apa sih contohnya? Kita kadang-kadang ngelihat ya hal-hal yang tidak boleh dilihat, seperti kita lagi jalan tiba-tiba kita ngelihat lawan jenis kita perempuan, kita lihat yang mestinya ya itu nggak boleh kita lihat, kita pandang, itu dosa. Tapi itu dosa kecil. Iya dosa kecil. Mudah-mudahan dengan kita baca kalimat la ilaha illallah diampunin tuh dosa-dosanya. Begitu. Lah ini kan kita hidup apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, itu susah untuk ya melihat hal-hal yang model begitu tuh. Ya kita kadang-kadang pagi-pagi melihat perempuan yang auratnya terbuka. Kadang-kadang pagi-pagi kita belum ngelihat paha ayam, paha perempuan udah dilihat. Iya kan? Sekarang paha perempuan sama paha ayam kampung lebih susah ngelihat paha ayam kampung. Ya. Paha ayam kampung susah Pak dilihatnya sekarang. Orang nggak ada ayam kampung udah susah sekarang. Tapi kalau perempuan pahanya gampang dilihat. Gampang. Ya kita berdiri jangan jauh-jauh di rumah kita di depan aja 5 menit aja ada yang kita lihat itu. Iya. Berapa paha yang kita lihat itu? Nah begitu. Kan dosa nggak tuh? Dosa. Tapi mudah-mudahan dengan kita baca kalimat la ilaha illallah itu dosa-dosa tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk minas shaghair. Sulit untuk kita ya menutup diri karena itu udah umumul balwa namanya. Udah umumul balwa. Kalau kita habis melihat kita langsung nyebut lain. Ya udah diampunin. Lihat lagi diampunin lagi. Ya, begitu. Cuma jangan diremehkan. Jadi dosa kecil jangan diremehkan. Dosa kecil ini. Nah, itu meremehkan yang enggak boleh. Tapi memang kita sulit untuk menghindari dari itu semuanya. Enggak mungkin kita keluar rumah merem aja. Ya bisa nabrak ya. Tapi pasti ada yang kita lihat. Ya tapi mudah-mudahan ini udah umumul balwa, mudah-mudahan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berwudu, dengan kita sholat, dengan kita membaca kalimat la ilaha illallah, nah itu mudah-mudahan dosa-dosa shaghair itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa-dosa besar itu mesti ada taubat secara khusus. Taubatan nasuha, durhaka sama orang tua, itu harus taubatnya secara khusus. Nggak boleh dengan membaca kalimat la ilaha illallah aja. Ya itu kan banyak tuh dosa-dosa besar. Di dalam hadis ada 7. Dulu kita udah baca tuh. Ya jauhkan daripada perbuatan dosa besar yang bisa menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Termasuk ya uququl walidain, ya terus berzina, itu termasuk dosa besar. Tapi kalau zina mata itu insya Allah bisa diampunkan, termasuk shaghair. Yang dimaksud zina bil farji. Nah itu dosa besar. Yang kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Tuh, itu dosa besar itu. Ya, jadi nggak bisa hanya dengan kita baca kalimat la ilaha illallah aja, tapi mesti ada khusus taubatan nasuha namanya. Kemudian kita lanjutkan ya di halaman 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qala la ilaha illallah khalisan ay minar riya'i masalan, mukhlisan ay minal manhiyati dakhalal jannata. Kata Rasulullah SAW, siapa-siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, artinya khalisan tuh dia bersih dari riya, tuh khalisan maksudnya. Jadi dia baca kalimat la ilaha illallah bukan riya, bukan, tapi benar-benar semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khalisan. Jangan riya. Ibadah apapun kalau riya nggak boleh. Termasuk kita baca tahlil jangan riya. La ilaha illallah itu ya khalis minar riya. Ya, jadi artinya dia bersihkan dirinya tidak riya. Mukhlisan, nah kalau mukhlisan ay minal manhiyat, dia bersihkan dari hal-hal yang dilarang. Jadi artinya dibaca kalimat la ilaha illallah, nah larangan-larangan yang diharamkan dijauhkan. Jangan baca kalimat la ilaha illallah yang haram dikerjain juga, nggak ada artinya. Ya, jadi yang haram-haram ditinggalkan. Itu maksudnya khalisan mukhlisan. Ya khalisan dia nggak riya, kemudian mukhlisan larangan-larangan Allah ditinggalkan. Dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Tuh, jadi orang kalau baca kalimat la ilaha illallah benar-benar tuh, ya artinya benar-benar gimana? Jangan riya, yang haram tinggalkan. Insya Allah dijamin masuk surga. Ai ma'as sabiqin, bersama as-sabiqin, orang-orang yang telah lebih dulu masuk ya ke dalam surganya. Wa akhrajal hakimu an Zaid bin al-Arqam, dan telah meriwayatkan Imam Hakim dari Zaid bin Arqam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannata. Siapa-siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan mukhlishan, semua yang diharamkan, dilarang, ditinggalkan, itu namanya mukhlishan, dakhalal jannata, maka dijamin masuk surga. Kila, lalu ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma ikhlasuha, apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam membaca kalimat la ilaha illallah? Itu kata Nabi, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dijamin masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, yang dimaksud ikhlas membaca kalimat la ilaha illallah bagaimana ya Rasulullah? Qala, lalu Nabi jawab, antah juzahu anil maharimi, kamu jaga, kamu benar-benar bentengi diri kamu dari perbuatan-perbuatan yang haram. Itu namanya membaca kalimat la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan. Gitu. Jadi kita baca la ilaha illallah, tapi diri kita bentengi, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan. Judi tinggalin. Jangan kalimat la ilaha illallah, judi jalan terus. Ya nggak ada artinya. Tahlil tiap malam, judi jalan terus, nggak ada artinya. Ya, jadi nggak boleh tuh. Apa-apa yang diharamkan tinggalkan. Itu namanya kalimat la ilaha illallah dibaca dengan penuh mukhlisan. Ya, jadi kamu jaga, bentengi diri kamu dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana awalu kalamihi la ilaha illallah, siapa-siapa yang awal kalamnya la ilaha illallah, wa akhiru kalami la ilaha illallah, dan akhir kalamnya la ilaha illallah, wa amila alfasayatin zanbin saghirin, kemudian dia melakukan 1000 dosa, yang dimaksud dosa-dosa kecil, in asya alfasanatin, jika memang dia hidup 1000 tahun, la yas'allaha an zanbin wahidin, tidaklah ya Allah menuntut dari satu dosanya pun. Tuh, awalnya dibaca la ilaha illallah, akhir daripada kehidupan dibaca la ilaha illallah, tengah-tengahnya kalau dia punya dosa, punya kesalahan, selama dosa itu bukan dosa-dosa besar, insya Allah
nanti akan diampunkan semuanya. Allah tidak akan minta pertanggungjawaban dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kenapa? Karena dia awali kehidupannya dengan membaca kalimat la ilaha illallah, diakhiri kehidupannya dalam arti ketika dia mau meninggal dunia dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, otomatis dijamin masuk surga. Tuh begitu. Jadi ini kalimat la ilaha illallah mahal banget, istimewa. Makanya kalau ada orang akhir umurnya sudah bisa membaca kalimat la ilaha illallah, ini bukan manusia sembarangan, ini manusia istimewa ini. Ya, sehingga seandainya di banyak dosa besarnya nggak mungkin dia bisa baca kalimat la ilaha illallah. Tapi karena dia bersih, nggak punya dosa besar. Kalau dosa kecil sih yang namanya manusia mungkin nggak lepas dari dosa-dosa kecil. Kita nih ya seharian ya mungkin nggak bisa lepas daripada dosa kecil. Kita keluar rumah aja Pak, yang saya bilang tadi, ya itu kadang-kadang ada aja yang kita lihat, ada aja yang kita dengar. Ini telinga kadang-kadang mendengar sesuatu yang tidak dibolehkan didengar, kan dosa, ya dosa kecil. Ini mata kadang-kadang melihat sesuatu yang memang kagak boleh dilihat, ini kan dosa. Ya manusia sulit untuk menghindar dari itu semuanya, apalagi hidup di zaman sekarang. Tapi itu masuk dalam kategori shaghair yang mudah-mudahan dengan sebab kita baca kalimat la ilaha illallah itu akan dihapuskan, diampunkan dosa-dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala selama kita menjauhkan dosa besar. Itu dosa besar yang 7 dah tuh. Ya tolong benar-benar dijauhkan. Makan riba tuh termasuk, ya termasuk dosa besar. Ya jadi kita hindari jangan makan riba. Ya kita makanya kalau duitnya banyak jangan suka ya memberikan utang kepada orang lain dengan harapan ngambil keuntungan dari kita ngasih utang kepada orang lain. Ya itu namanya riba. Ya nggak boleh ngasih pinjaman 10 juta ntar suruh pulangin ya 11 juta atau 10.500.000. Nah itu namanya uang-uang riba yang begitu. Nggak boleh tuh, yang begitu nggak boleh kita kerjakan. Yang minjem kagak boleh, yang ngasih pinjem juga nggak boleh. Itu namanya ribawi, termasuk dosa besar. Nah jadi yang 7 dosa besar itu mesti kita tinggalin. Nah kalau dosa-dosa kecil kita mungkin sulit untuk terhindar. Karena yang namanya kita hidup Masya Allah, kecuali Nabi kali. Kalau Nabi maksum, Nabi terjaga dan terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa, itu nggak mungkin terhindar daripada perbuatan dosa-dosa. Tapi selama dosa itu bukan dosa besar, insya Allah ya Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Nah kalau dosa besar itu nggak bisa diampunkan begitu saja, tetapi harus taubatnya secara khusus. Ya begitu. Ya, jadi kalau kita makan riba, ngamalin ilmu sihir, itu termasuk dosa besar. Ya, itu ilmu sihir tuh. Ya jangankan ngamalin, belajarnya aja tuh kagak boleh. Belajar ilmu hitam nggak boleh. Ustaz saya cuma mau belajar doang, tapi saya nggak amalin. Haram juga nggak boleh. Ya, buat apa? Ilmu hitam dicari, ilmu putih aja, ilmu putih. Nah begitu. Ya, jadi ilmu sihir itu yang memang dari setan. Ya, ilmu sihir itu dari setan. Kan ada orang yang punya ilmu-ilmu begitu. Ya, atau bantuan-bantuan jin yang enggak benar. Ya, enggak boleh juga. Ya, jadi itu bisa nanti membuat kita melaksanakan dosa besar. Ya, jadi kalau dosa besar itu enggak bisa diampunkan dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Ya, itu nanti bisa diampunkan dengan taubat secara khusus. Waruya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata li Sayyidina Zaid al-Ansari, kepada Sayyidina Zaid al-Ansari. Ini Zaid sahabat Rasul tapi dari orang Ansor, makanya disebut Zaid al-Ansari. Fa in sa'ibalaka syai'un min umurid dunya, nih kata Nabi nih, dia nyampaikannya kepada Sayyidina Zaid al-Ansari,
kalau kamu sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dari urusan dunia, fa'aksir min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu banyakin. Kita nih Pak, saudara, kalau lagi banyak kesulitan, aduh, ini hidup susah banget. Urusan-urusan kita lagi mengalami kesulitan. Ini nggak berhasil, ini mentok, kesono susah, kesini susah. Nah kata Nabi bagaimana tuh? Kalau seandainya kita lagi begitu tuh, lagi ngalamin kesusahan dari urusan-urusan dunia kita, udah perbanyak aja kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu aja udah banyakin. Makanya ada orang ngamalin yang dulu pernah saya kasih tahu tuh. Ya, baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tuh, itu kalau kita baca itu juga urusan-urusan ya dunia kita yang susah jadi gampang tau. Cuma jangan sekali bacanya. Ini baru sekali doang, Ustaz sudah baca, tapi kok masih susah juga. Udah baca sehari doang, ya sehari doang bacanya. Terus istiqomah bacanya. Ini kan kita kadang-kadang istiqomah yang berat gitu. Kita baca 100 kali aja sebelum zuhur. Ya. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Insya Allah urusan-urusan dunia yang lagi susah jadi gampang. Ya. Dan Nabi dah bilang kepada Sayyidina Zaid al-Ansari nih, kita udah baca nih kitabnya, redaksinya ada, kita bisa lihat. Kata Nabi, kalau kamu menemukan kesulitan urusan dunia kamu, udah perbanyak aja kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah yakin Bapak Saudara amalin ini. Ya, mudah-mudahan kita nggak akan mengalami kesulitan dari urusan-urusan dunia. Emang salah satunya emang kita harus dekat sama Allah sih. Ya, intinya kan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu dalam Al-Qur'an kita udah sering baca nih ayat. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan kita ingat sama Allah, tatmainnul qulub, hati kita terasa tentram, hati kita terasa damai. Tuh, makanya orang kalau udah susah kagak dekat sama Allah, ya kagak hilang ya susahnya itu. Udah susah jauh dari Allah, ya repot. Kita kalau ngantongin duit 10 juta baca la ilaha illallah, tenang hidup kita. Iya. Iya. Ini udah susah. Ya, enggak pernah zikir sama Allah. Ya repot udah. Nah, makanya Nabi kasih solusi begitu. Udah perbanyak tuh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu cukup dah sampai sini, jangan banyak-banyak ya, takutnya bosan ngaji banyak-banyak ya. Nah begitu, mudah-mudahan walaupun sedikit ya ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Udah lama nih nggak buka tanya jawab. Cukup, nggak ada yang nanya. Kalau kita ngamalin satu amalan ini cocoknya bacanya ini, itu boleh diamalin? Boleh. Apalagi kita baca kitab. Ini udah langsung ijazah dari pengarang kitab. Ini dari Syekh Nawawi. Ini kan karangannya Imam Nawawi. Berarti kalau kita amalin, kita udah dikasih langsung sama Syekh Nawawi. Nah,
terus dikasih sama dia itu, coba tolong amalin ayat ini, tapi apa itu? Nggak apa-apa. Silahkan. Nah, jadi memang kalau apalagi yang ngasih guru, ya silakan amalin dan yakin. Kita harus yakin. Ini kadang-kadang kita ngamalin tapi nggak yakin banget kita. Itu yang insya Allah akan membuahkan hasil seperti itu. Iya, yang tadi saya bilang kalau memang kita baca kitab itu udah langsung ijazah dari pengarang kitab. Iya, iya. Kita lagi ngaji nih. Nah begitu. Ini berarti silakan amalkan. Ya otomatis kita udah langsung dapat ijazah dari pengarang kitab tersebut. Seperti itu. Ya. Tapi di luar tema ini. Kenapa? Di luar tema. Iya. Kenapa? Kenapa Nabi Khidir di luar dari nama dan 25 nabi itu? Nabi Khidir di luar dari 25 rasul. Iya. Karena memang ya itu ada yang namanya nabi, ada yang namanya rasul. Kalau nabi itu dia dikasih wahyu hanya buat dirinya. Kalau rasul dikasih wahyu buat dirinya tapi dia harus menyampaikan ya buat umatnya. Nah Nabi Allah Khidir itu hanya dikasih wahyu buat dirinya sehingga dia tidak masuk daripada rasul, cuma nabi, sehingga nggak masuk dalam kategori yang 25 nabi atau rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah seperti itu. Bahkan ada yang bilang ya Nabiullah Khidir itu wali, ya wali. Jadi nabi, ya ada yang bilang wali, ada yang bilang nabi. Nah seperti itu. Tapi nggak masuk rasul yang 25. Nah itu kenapa? Ya memang Allah yang udah milih, ya Allah yang udah nentukan. Ya kan semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Ya, jadi Nabiullah Khidir diangkat sebagai nabi, ya tidak sebagai rasul, sehingga dia tidak punya kewajiban untuk ya menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Dan Nabiullah Khidir itu masuk dalam kategori sahabat Nabi Muhammad dan sekaligus umat Nabi Muhammad. Beliau termasuk istimewa. Sebab Nabi Musa aja pengen menjadi umat Nabi Muhammad, kagak diterima sama Allah. Nggak bisa, Nabi Musa nggak. Tapi kalau Nabi Allah Khidir itu dia bukan sekedar umat Nabi Muhammad, tapi dia sebagai sahabat Nabi Muhammad karena pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saat Nabi Allah Khidir masih ada, Nabi Muhammad masih hidup. Nah Nabi Khidir juga masih hidup, kan Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Nah begitu. Banyak para ulama, para wali yang didatangi nama Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya itu begitu. Apalagi kalau kita cerita ya Tuan Guru Syekh ya Khalil Bangkalan. Itu Syekh Khalil seringkali didatangi nama ya Nabiullah Khidir alaihissalam, sehingga banyak santri-santrinya yang belajar seharian sama Nabiullah Khidir jadi kiai hebat. Nah begitu. Jadi kata Syekh Khalil Bangkalan, udah kamu antarkan tuh tamu saya, gitu. Tamunya dianterin, diajak jalan nih tamu, dia ngajarin tuh sebenarnya terus harian. Terus besok kata Syekh Khalil Bangkalan, kamu tahu nggak siapa tuh tamu saya yang saya suruh anterin kamu? Itu tidak lain Nabiullah Khidir alaihissalam, gitu. Jadi Nabiullah Khidir tuh sering datang kepada orang-orang yang solih. Ya, sampai saat ini masih ada, masih banyak orang yang ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Cuma Nabiullah Khidir itu kadang-kadang bentuknya beda-beda. Bisa ya nanti pakaiannya nggak bagus, bisa pakaiannya bagus, cakep. Itu bagaimana Nabiullah Khidir mau aja. Nah seperti itu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, ya jadi memang itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan bukan kita. Dia Rasul, dia Nabi, bukan kita. Tapi siapa? Allah. Nah di dalam Al-Quran yang wajib kita kenal 25 Nabi dan Rasul. Nah 25 Nabi dan Rasul, Nabiullah Khidir gak masuk di situ. Ya,
Kok kenapa nggak masuk? Ya memang Allah yang milih. Nah kita kan tinggal menjalankan saja. Cuma tadi ya jadi ada nabi ada rasul. Nah yang wajib kita kenal itu hanya 25 nabi dan rasul. Sebab nabi banyak, rasul banyak. Ya, tapi yang wajib kita kenal hanya 25 nabi dan rasul yang namanya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Iya. Kalau seandainya anak mau kurban buat orang tuanya, tapi orang tua nggak pernah berwasiat, bagaimana itu? Oh begitu. Baik. Terkait dengan korban, itu sebenarnya bagi orang yang hidup yang korban itu. Ya. Jadi yang korban itu yang hidup. Kalau yang udah meninggal dunia ya nggak usah, kecuali kalau dia berwasiat. Itu kaul yang muktamad begitu. Ya, kalau diwasiat kita korbankan. Tapi kalau seandainya dia enggak berwasiat enggak, tapi pahalanya boleh kita kirimin. Gitu. Ada ulama-ulama yang bilang begitu. Kita berkorban buat siapa? Ya buat kita yang masih hidup. Cuma pahalanya kita niatkan buat, nah itu boleh. Ya, jangan yang korban almarhum. Siapa? Ya, ini korban almarhum. Nah, almarhum enggak wasiat enggak apa. Jangan orang udah meninggal dunia. Yang korban yang masih hidup. Nah kalau pahalanya boleh kita sampaikan. Pahalanya buat orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Itu insya Allah masuk dalam birrul walidain. Nah seperti itu. Ya, kecuali kalau dia wasiat. Wasiatnya harus dipenuhi. Ya, dia sebelum meninggal dunia bilang, nanti tahun depan tolong buatkan korban buat saya. Nah itu wasiatnya harus dipenuhi. Ya, buatkan korban buat almarhum karena diwasiat. Udah cukup begitu. Tapi nanti setelahnya yang korban itu yang apa? Yang hidup. Tapi pahalanya boleh kita berikan buat orang yang sudah meninggal dunia. Ini korban atas nama siapa? Oh Muhammad Ali. Ya, terus kata Muhammad Ali, pahalanya saya ya sampaikan buat almarhum. Nah, boleh. Atau buat almarhumah, boleh. Begitu. Ya. Jadi bagi orang kita kan mau tukang jagal nih, tukang kurbannya. Ketika ada yang minta tolong kurbanin sama si tukang potong, kita perlu tanya nggak tuh, dia tahu isi mama si Fulan udah meninggal, tukang potong ini udah meninggal, ditanya nggak tuh seperti potongnya masih ada. Sebenarnya ya yang tahu ya kita yang mau berkorban, ya yang tahu. Tapi yang berkorban itu nggak mesti tahu, ya. Cuma yang bagus memang kita hadir, gitu. Sehingga kalau ditanya, ya ini korban siapa? Saya, gitu. Jadi nggak pakai dikasih tahu lagi nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya memang mau diinformasikan lebih bagus, ya. Sehingga yang korban tahu ini, ya buat siapa? Pataqobbal, ya nanti didoakan. Nah seperti itu. Jadi yang korban itu yang hidup, gitu. Makanya kadang-kadang di panitia disebutkan ya kambing ya korban dari ya baru dipotong. Sapi berserikat boleh 7 orang, si A, si B, si C. Ya itu namanya yang hidup yang berkorban. Tapi pahalanya buat boleh buat almarhum. Itu begitu ya. Tadi jadi yang berkorban itu atas nama kita, tapi kita niatnya caranya buat orang tua kita yang sudah meninggal. Boleh. Sama juga kita amal jariah gitu ya. Iya. Jadi makanya dikias ke situ sehingga kita mudah-mudahan menjadi birrul walidain. Ya, karena kita masih ingat sama orang tua kita, orang-orang yang berjasa kepada kita. Gitu. Jadi nggak apa-apa, boleh. Cuma ya ini korban siapa tetap yang hidup. Kecuali kalau tadi berwasiat. Ini kita pakai kaul yang muktamad, yang kuat seperti itu. Cukup? Iya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.